Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Iya, mungkin pemirsa sudah sering mendengar penggunaan garam dalam proses pertanian. Salah satunya adalah garam digunakan sebagai pupuk, kemudian juga sering digunakan sebagai campuran pembuatan pupuk organik dan sebagainya. Akan tetapi kadang-kadang kita tidak mendapat informasi yang jelas terkait dengan penggunaan garam dan efeknya terhadap tanaman. Nah pemirsa, di depan saya ini adalah bibit tanaman cabai yang sudah saya pindah tanamkan ke pot galon ini yang memang sengaja akan kita gunakan untuk menguji coba efek dari garam ini pemirsa. Ini tanamannya kondisinya memang parah banget karena ini memang bibit yang dipersiapkan untuk menyulam tanaman yang di sebelahnya itu yang ini nih seger-seger banget nih. Nah ini adalah sebenarnya barengan dari bibit yang ini pemirsa. Berbeda banget kan? Ya, karena oleh yang menanam dibiarkan begitu saja terbengkalai dan tidak digunakan lagi, maka kondisinya jadi seperti ini. Nah dari bibit yang seperti ini apakah bisa pulih atau tidak, nanti kita akan coba terapi menggunakan pemberian larutan garam ya pemirsa ya. Baik, jadi ikuti terus videonya sampai selesai, jangan separuh-separuh supaya informasi yang diterima oleh pemirsa juga tidak separuh-separuh. Iya pemirsa, apapun input yang kita berikan kepada tanaman untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya, entah itu garam, kemudian pupuk yang lain, atau ada juga yang menggunakan parastamol, ada yang menggunakan bodrek, ada lagi yang menggunakan minyak kayu putih dan sebagainya. Apapun yang diberikan kepada tanaman, alangkah baiknya kita tahu alasannya mengapa. Itu yang paling penting. Nah, begitu juga dengan apa yang akan kita lakukan ini, alangkah baiknya ya kita tahu apa yang menyebabkan tanaman ini berpengaruh terhadap pemberian garam ini. Oleh sebab itu kita akan coba sedikit memberikan informasi tentang garam ini ya pemirsa ya. Oke? Oke pemirsa, ngomong-ngomong tentang garam, garam ini adalah zat yang sangat umum kita temukan di tanah juga di laut. Namun jumlah garam di sebagian besar tanah adalah sangat-sangat rendah. Nah, tanaman membutuhkan sedikit salinitas sebenarnya. Salinitas ini adalah tingkat keasinan suatu bahan ya. Jadi membutuhkan salinitas untuk bertahan hidup. Karena garam ini adalah salah satu nutrisi yang diperlukan bagi tanaman untuk tumbuh, sehingga keberadaan garam ini cukup diperlukan. Nah, garam sendiri mengandung magnesium pemirsa, yang merupakan nutrisi penting untuk pertumbuhan tanaman. Magnesium membantu dalam produksi klorofil yang merupakan zat yang diperlukan untuk berfotosintesis. Dengan memberikan garam pada tanaman, pemirsa dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri. Di samping unsur magnesium, garam juga mengandung unsur sulfat yang elemen ini adalah sangat penting untuk pertumbuhan dan umur panjang tanaman, serta memainkan kunci dalam proses produksi klorofil. Ya, kali ini kita akan menunjukkan beberapa manfaat pemberian garam bagi tanaman. Oke, yang pertama adalah melindungi tanaman saat dilakukan transplantasi. Baik pemirsa, selama transplantasi sebagian besar nih bibit atau tanaman akan layu dari persemaian ke tanah. Penyebabnya karena perubahan lingkungan yang cepat atau karena akarnya tak sengaja rusak, putus, dan lain sebagainya. Untuk mengatasinya, kita dapat menambahkan sedikit garam ke dalam lubang tanam, atau jika tidak menggunakan metode seperti itu, bisa juga dengan mencairkan garamnya ke dalam air, kemudian diberikan ke tanaman yang dalam proses transplantasi.
seperti yang sedang kita lakukan kali ini. Oke, kemudian manfaat garam yang berikutnya adalah sebagai pemulihan nutrisi. Jadi tanaman seringkali mengalami kekurangan magnesium, pemirsa. Dengan memberikan garam untuk tanaman dapat memperbaiki kekurangan nutrisi ini dan membantu tanaman untuk kembali pulih. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan daun menguning atau bercak-bercak pada tanaman. Yang berikutnya atau yang ketiga, dapat meningkatkan penyerapan nutrisi lainnya. Pemirsa, magnesium dalam garam tanaman dapat membantu meningkatkan penyerapan nutrisi lainnya oleh tanaman itu sendiri, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, dengan demikian ini akan dapat meningkatkan efisiensi pemupukan dan memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan untuk pertumbuhan yang sehat. Kemudian yang keempat, garam juga dapat mencegah serangan hama nih pemirsa. Garam dapat mengusir beberapa jenis serangga seperti lalat atau lebah karena rasa atau bau yang tidak disukai oleh serangga tersebut. Namun perlu diingat nih, bahwa penggunaan garam harus dalam jumlah yang tepat dan tidak berlebihan, karena dapat merusak jaringan tanaman jika terlalu banyak. Kemudian yang kelima, dapat menetralkan pH tanah. Garam ini dapat membantu menetralkan atau menyeimbangkan keasaman tanah. Tanah dengan pH yang terlalu asam atau terlalu basah mungkin tidak cocok untuk tanaman. Dengan menggunakan sedikit garam secara tepat, pH tanah dapat diperbaiki dan menjadi ideal untuk ditanami tanaman kita. Nah, itu dia ya pemirsa ya, kira-kira mengapa garam ini bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi sekarang tahu ya apa alasannya mengapa garam itu digunakan. Oke. Baik pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat, tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.